kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang perkembangan penyesuaian konsep individu. Kami yang beranggotakan Aprita Irawan, Firmansyah Simanjuntak, Yelsa Maria Sitanggang. Pengertian konsep perkembangan individu. Perkembangan individu adalah perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan the progressive and continuous change in the organism from born to death. Tahap perkembangan individu. Yang pertama yaitu fase dalam kandungan. Yang kedua, fase bayi. Yang ketiga, fase anak-anak awal. Yang keempat, kanak-kanak tengah dan akhir. Yang kelima, remaja. Dan yang keenam adalah dewasa muda. Yang ketujuh adalah dewasa tengah. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah lansia. Karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyesuaian diri yang positif. Penyesuaian diri yang positif akan menghasilkan individu yang tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, yaitu bersikap realistik dan objektif. Yang kedua adalah penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ini akan memberikan reaksi pada individu, yaitu yang pertama reaksi bertahan, yang kedua reaksi menyerang, dan yang ketiga adalah reaksi melarikan diri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan diri. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan diri, yaitu yang pertama ada faktor fisiologis. Orang yang tergolong ototnya lemah atau tubuhnya rapuh ditandai oleh sifat-sifat segan dalam melakukan aktivitas sosial, pemalu, pemurung, dan sebagainya. Kedua, ada faktor psikologis. Ada banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri. Apa aja sih itu? Terdiri dari faktor pengetahuan, faktor belajar, determinasi diri, dan yang terakhir ada faktor konflik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan diri individu yang ketiga itu ada faktor perkembangan dan kematangan. Respon berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang bersifat hasil belajar dan pengalaman. Dalam fase tertentu, mungkin salah satu aspek seperti kepribadian individu, seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual, mungkin lebih penting dari aspek lainnya. Kemudian yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi lagi menjadi 5 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Kemudian ada pengaruh hubungan dengan orang tua. Kemudian ada hubungan saudara. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Kemudian ada pengaruh lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan diri individu yang terakhir ada faktor budaya dan agama. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi individu. Proses penyesuaian diri yang pertama, keluarga yang harmonis. Apabila seseorang individu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat cinta kasih, respek, saling toleransi, rasa aman, dan kehangatan, seorang individu akan dapat melakukan penyesuaian diri secara sehat dan baik. Yang kedua yaitu teman sebaya. Menjalin hubungan yang erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting bagi proses penyesuaian individu. Terkadang apabila kita menarik kepada diri kita sendiri, teman sebaya kita yang justru menjadi tempat kita untuk bercerita, yang paling bebas kita ungkapkan apapun, baik tentang rencana, cita-cita, dan kesulitan-kesulitan kita yang kita alami dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Peran seorang guru di lingkungan sekolah tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, pelatih bagi murid-muridnya. Di pendidikan modern ini menuntut guru untuk mengamati perkembangan penyesuaian diri murid-muridnya, serta mampu menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak didik tersebut.
Kemudian kita lanjut kepada aspek-aspek penyesuaian diri. Penyesuaian diri pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh tidak adanya rasa benci, tidak adanya keinginan untuk lari dari kenyataan, atau tidak percaya pada potensi dirinya. Penyesuaian sosial adalah apa yang diserap dan dipelajari oleh individu dalam proses penyesuaian diri dengan masyarakat. Belum menyempurnakan penyesuaian sosial yang memungkinkan individu untuk mencapai penyesuaian pribadi dan sosial secara baik. Setiap kelompok masyarakat ataupun suku bangsa memiliki sistem nilai dan norma sosial yang berbeda-beda pastinya. Dalam proses penyesuaian sosial tersebut, individu berkenan dengan nilai dan norma sosial yang berbeda-beda itu, lalu berusaha untuk mematuhinya sehingga menjadi bagian dan membentuk kepribadiannya.